Guru Belajar Banyumas, terimalah salam kami, sekali merdeka belajar tetap merdeka belajar. Kali ini saya dalam perjalanan menuju sekolah Pakis dengan siapa lagi, tamu kehormatan saya jauh-jauh dari Jeneponto, Makassar, Bang Osman Jabar, Ketua Umum KGBN. Habaga Kariba, Bang. Alhamdulillah, sehat saya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, kita di atas masih di mobil dalam perjalanan yang cukup menarik nih ya, Bang. Kalau kita, iya, kita akan mengeksplor sekolah Pakis. Seperti apa kabarnya, mereka sudah merdeka belajar sejak lama. Gimana Bang, kira-kira apa yang menarik dari sekolah ini, Bang? Yep. Jadi kalau ditanya impian saya tahun ini, Kandaru itu ya salah satunya ke Pakis gitu. Salah satunya ketemu dengan Kandaru, ketemu dengan teman-teman semuanya. Ya ke Pakis di Madrasah Sanawiyah Pakis gitu. Banyak hal lah, mulai dari kalau saya lihat gitu ya, di aktivitas murid-murid kita di Sanawiyah Pakis itu kan sesuatu yang sangat menarik ya, sangat merdeka. Kekurangan gurunya nggak banyak teman-teman, tapi justru murid bisa berdaya, bisa mandiri, bisa belajar apa yang kira-kira menurut mereka penting untuk dipelajari. Dan ini peristiwa yang mestinya disebar luas, ya, mestinya diceritakan berkali-kali dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kan kalau kita mengacu pada hadap masalah kan harusnya kita memiliki persoalan yang sama, kekurangan tenaga, kemudian setelah sekolah apa yang bisa dipelajari dan seterusnya. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu Kandaru, bahwa saya ingin belajar banyak dari murid-murid Pakis sih sebenarnya. Jadi bukan hanya dari gurunya, tapi juga memang dari murid-muridnya. Apa yang bisa saya bawa pulang ke Sulawesi Selatan misalnya, atau mungkin ke sekolah saya misalnya, atau mungkin apa yang bisa saya pelajari di Pakis mungkin juga bisa saya sebar luas ke teman-teman komunitas guru belajar Nusantara. Berarti ini dalam rangka shopping inspirasi. Nah itu, jadi saya ingin membeli inspirasi gitu, belanja inspirasi di Banyumas, khususnya di teman-teman di Pakis gitu. Oke, bicara tentang ini Bang, komunitas guru belajar. Barangkali banyak teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih ini komunitas guru belajar. Jadi komunitas guru belajar itu teman-teman adalah salah satu perkumpulan guru gitu. Jadi salah satu perkumpulan guru yang visinya itu bisa disederhanakan dengan 3 kata: menjadi guru belajar gitu ya. Peristiwa guru dan belajar itu peristiwa yang memang tidak bisa kita pisah. Dia harus menyatu gitu, jadi satu kesatuan. Satu kalimat. Jadi kalau dia menyatu guru dan belajar, maka dia menjadi gitu loh. Jadi dia menjadi, jadi satu kesatuan yang utuh. Kalau ada guru yang berhenti belajar, maka ya wassalam gitu. Kita juga sudah berhenti sebenarnya, karena kan perubahan ini sesuatu yang terus berjalan. Mau atau tidak, ridho atau tidak, ikhlas kita atau tidak, pasti berjalan gitu, niscaya begitu. Dan banyak itu harus dipelajari. Dengan strategi 5M-nya itu gimana Pak? Jadi bagaimana kemudian mendorong kemenjadian visi itu, ya seperti yang Kandaru tadi sampaikan dengan prinsip 5M gitu ya. Memelestarikan hubungan, memahami konsep sampai pada fase yang kelima, yakni kontekstualisasi. Dan kontekstualisasi ini kan sejalan teman-teman dengan kurikulum sekarang ya. Kurikulum merdeka teman-teman. Sekali lagi saya ulang, kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh kementerian itu sesungguhnya jawaban atas keresahan kita, kontekstualisasi. Jadi mengaitkan antara apa yang terjadi di sekolah atau capaian apa yang harusnya terjadi di sekolah dengan kehidupan nyata murid-murid kita. Jadi mesti harus menyatu gitu ya. Nah itu. Oke. Terus bocoran kurikulum merdeka seperti apa Bang?
Sebenarnya bagi komunitas guru belajar Nusantara itu bukan lagi bocoran, teman-teman. Karena kan buat teman-teman yang lain yang baru. Oke. Tapi bagi teman-teman guru yang lain bocorannya di 3 hal itu ya. Bahwa ketika bicara tentang kurikulum merdeka, maka sesungguhnya kita lagi bicara tentang kontekstualisasi. Jadi gimana sumber daya lokal itu bisa tetap masuk, itu jadi bagian penting dari desain pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita pasti bicara tentang personalisasi. Kita bicara tentang diferensiasi, bahwa setiap anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tentu menanganinya, menghadapinya itu juga harus dengan pendekatan yang berbeda. Gitu ya. Jadi tidak satu resep untuk semua penyakit gitu. Itu kan jual obat namanya, teman-teman. Itu sih poin-poin utama ya yang kira-kira ada di kurikulum merdeka. Jadi memberikan kewenangan yang cukup banyak sekali kepada teman-teman guru untuk menentukan gitu ya. Menentukan impian masing-masing kita. Jadi kan selama ini kan kita selalu ngeluh semua sudah serba diatur gitu ya. Semua harus harus sama, ada panduannya. Nah, sekarang nih kira-kira pemerintah berpikirnya gini. Oke, sekarang mungkin saya sudah lakukan ini, tapi semua teman-teman selalu menyalahkan kita aja. Wah, ini kan salahnya pemerintah yang ngatur gini loh. Sekarang coba kementerian nih buka nih. Kalau kita berikan kewenangan ke Anda untuk ngatur sekolahmu sendiri, maka apa yang terjadi, teman-teman? Ini jadi tantangan terbesar kita di tahun ini. Mampu nggak kita menjawab tantangan itu sekaligus keresahan kita sendiri? Jadi keresahan kita sendiri yang kira-kira dijawab oleh pemerintah sekarang diserahkan ke kita nih. Berani nggak terima tantangan? Jadi dari mulai skop kecil ya? Ya, benar-benar. Mulai dalam kelas. Iya, mulai dari lingkungan terkecil kita. Ya, tantangannya adalah guru-guru itu mau nggak melakukan improvisasi dan inovasi. Sebenarnya tantangannya paling real adalah mau nggak kita belajar. Berani nggak belajar. Berani nggak belajar gitu ya. Gitu ya. Padahal itu Yai Mbah Hasim gitu ya. Saya belajar itu dari Mbah Hasim itu salah satu 2 dari 3 prinsip utama jadi guru itu ya keinginan untuk belajar. Kalau kita guru kemudian sudah berhenti belajar ya wassalam, gitu sudah nggak bisa ada pembicaraan apa. Itu kira-kira. Makanya ada guru belajar. Ya, makanya ada guru. Guru kok belajar? Ya, guru kok belajar. Nah, kalau guru nggak belajar ngapain gitu? Ngapain gitu, teman-teman? Perubahan sosial itu pasti adanya. Saya sampaikan tadi, pasti terjadi, teman-teman. Kita tahu bahwa bicara disrupsi ya, Pak Kandaru. Bicara disrupsi kan berarti kita bicara bahwa itu niscaya berubah segala-galanya. Bagaimana kejayaan perusahaan-perusahaan besar dulu yang kira-kira yakin gitu, sangat yakin bahwa wah kita nggak tergerus oleh zaman nih, kemudian disalip oleh perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba muncul dari kemarin gitu ya. Untuk jadi pengusaha hotel sekarang nggak perlu harus punya hotel kan? Betul. Ya kan, ini fakta ya. Ini sesuatu yang harus kita terima dengan sebaik-baiknya. Untuk jadi pengusaha transportasi kan nggak mesti harus punya armada kan, armada taksi, punya mobil, enggak. Kadang dibalik juga, punya hotel nggak perlu mengelola ya. Punya hotel nggak perlu mengelola. Itu teman-teman. Jadi bisa gitu. Jadi disrupsi itu pasti adanya. Nah, kalau cara berpikir yang sama kira-kira dikembalikan ke sekolah. Sebenarnya yang menjadi esensi utama kegiatan sekolah apa sih? Ngapain orang sekolah sih sebenarnya? Kalau misalnya kita ditanya ulang, ngapain sih anak-anak untuk ada ke sekolah? Ya bisa membaca dan berhitung. Loh, itu kan sesuatu yang nggak bisa, tidak mesti harus dipelajari di sekolah ya. Betul. Kalau hanya kemampuan-kemampuan itu ya, bisa dipelajari di mana saja. Nah, sekarang apa yang membedakan? Itu mesti kita jawab, teman-teman. Dan untuk bisa menjawab itu, ya guru harus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Betul. Dan prosesnya jangka panjang ya. Prosesnya jangka panjang. Artinya tidak sekolah dan guru itu tidak membuktikan, tidak bisa membuktikan saat itu juga, di mana orang berpikir mending ngarit daripada sekolah. Pak Daru juga sempat baca ya. Ngarit gitu dibandingkan sekolah. Ya karena kan dari sisi capaian gitu, dari sisi misalnya nih
apa yang berubah setelah apa yang bisa anak-anak kuasai setelah belajar matematika. Ya. Ya, betul. Apa yang anak-anak bisa kuasai setelah belajar bahasa Inggris gitu. Ya. Apakah setelah belajar bahasa Inggris kemudian kita jago ini cus ngomong bahasa Inggris? Itu jadi persoalan 6 tahun loh. Setelah itu kita nggak ngerti juga gitu ya. Jadi itu 6 tahun kita buang-buang waktu. Bukan, saya tidak mau katakan buang waktu ya, tapi sepertinya menjadi harus ditanyakan 6 tahun ini ngapain? Iya. Gitu ya, 6 tahun ini ngapain aja? Itu kira-kira tantangannya kenapa zaman itu sesuatu yang harus diadaptasi? Kenapa perubahan sosial itu harus kita cara menerima perubahan itu hanya dengan belajar. Kehadiran saya ke Pakis juga, kunjungan ini kan juga memang dalam rangka itu. Ya. Mendengarkan bahwa ada anak-anak yang bisa belajar secara mandiri, bagi saya itu harus diadaptasi. Anak kampung tepian gitu. Hutan. Di tepian hutan bisa belajar mandiri, jangan-jangan itu juga bisa dilakukan di tempat lain gitu. Jadi kabar-kabar menggembirakan seperti ini kan sesuatu yang harus dipelajari juga, kemudian dibagi kembali, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kontekstualis kita masing-masing, potensi lokal ya. Sesuai dengan ekosistem kita masing-masing. Ya, sebenarnya cukup menantang ya. Seperti menantangnya seperti jalan yang menuju ke Pakis ini. Tapi kan yang paling tidak kita punya gambaran kan. Jadi oke lah, misalnya nih bahwa tantangan perjalanan kita sekarang kayak ke Pakis nih, yang ada belokan gitu, kiri kanan, naik turun gitu. Tapi kan paling tidak kita ngerti tujuan akhir kan kemana? Ya, visinya ada. Iya kan? Ya, tujuan akhirnya. Yang jadi persoalan sekarang ini kita melakukan perjalanan panjang, tapi kan kita nggak tahu ini kemana mau gitu, kemana, teman-teman. mau dibawa kemana. Makanya kan kalau di komunitas guru belajar menyampaikan itu ya, guru merdeka belajar itu adalah orang yang ngerti, tahu tujuan belajar kan? Ya. Nah itu di bajunya Pak Daru tuh, aku guru merdeka belajar itu sebenarnya ingin menyampaikan guru yang merdeka belajar itu tahu bahwa sekarang ini kita akan ke Pakis loh. Jalannya kemana ya? Jalannya ini. Tahu caranya. Tahu caranya. Bener. Itu kira-kira teman-teman. Ya, artinya merdeka belajar itu satu kalimat ya. Nggak terus dicarikan lawan katanya merdeka itu lawannya tidak merdeka. Iya. Tapi ini satu kalimat. Benar. Satu filosofi juga. Iya. Jadi merdeka belajar itu selain dia sebagai konsep, dia juga sih sebenarnya satu metode. Jadi selain sebagai konsep, dia juga cara pendekatan. Itu yang mesti dipahami. Jadi sebagai tujuan itu kan memperjelas apa yang kita mau capai, tapi dia sebagai pendekatan menyiapkan beragam cara juga, berbagai. Jadi karena bisa memilih cara yang terbaik ya, sesuai dengan kondisinya. Anak bisa memilih cara, guru pun gitu ya. Guru juga bisa memilih cara sesuai dengan anaknya ya. Kalau zaman sebelumnya kan semuanya harus sama, harus seragam. KKM, harus seragam. Dipikirnya kondisinya itu sama. Saya mau cerita satu contoh ini kan Daru, tentang penyamaan itu. Di sekolah itu misalnya nih di SMP lah, itu kan kadang-kadang juga kita masih menemukan ada anak yang sudah kelas 1 SMP tapi kan belum bisa membaca ya. Itu banyak peristiwa, artinya banyak diresahkan oleh teman-teman. Artinya literasi enggak sekedar tapi memahami kata saja kesulitan ya. Membaca saja, mengeja saja kesulitan. Itu masalah yang sering kita alami. Tapi tahu nggak teman-teman, biasanya yang kita lakukan di ruang kelas apa? Menyamakan anak-anak yang belum tahu membaca di jenjang kelas 1 SMP dengan anak-anak yang sudah lancar membaca. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Padahal kita tahu bahwa si anak ini bermasalah di situ. Sebanyak apapun konten untuk anak-anak yang tidak tahu membaca itu nggak ada gunanya sama sekali, karena kan dasarnya nggak selesai gitu. Kemudian
kalau praktek saya dulu di zaman dulu gitu, itu kan kalau anak-anak yang tidak tahu membaca diberikan tugas dan dia juga bisa menyelesaikan, itu kan kadang-kadang kita senangnya, alhamdulillah si A bisa selesaikan tugasnya ya, walaupun kita ngerti bahwa yang ngerjakan tugasnya itu orang tuanya atau temannya, tapi Ya. kok bisa-bisanya kita senang juga ya. Padahal yang ngerjakan orang Yang lain, ngerjakan orang lain. gurunya ikut senang. Gurunya ikut senang. Alhamdulillah gitu ya. Ini sesuatu yang mesti diluruskan, bahwa harusnya ketika ada anak yang belum tahu membaca, ya fokus di situ dong, jangan disamakan. Ya. Capaian kompetensinya jangan disamakan dong, mesti beda. Itu sih kira-kira. Oh iya. Jadi mendiferensiasi perlu sekali. Ya perlu, makanya di kurikulum yang terbaru itu jadi poin penting juga. Jadi selain kontekstualisasi, yang mau didorong juga memang kontekstualisasi. Personalisasi. Personalisasi itu kan berarti kita bicara tentang kebutuhan anak yang berbeda satu sama lain. Penting banget itu kan, Daru. Menghadapi 10 anak dengan cara yang berbeda, dan itu kan sebenarnya di komunitas guru belajar harusnya nggak asing lagi ya. Maaf teman-teman ya, gambarnya ikut goyang-goyang karena jalannya ikut ngajak goyang-goyang. Ini sudah mulai tanjakan yang paling tinggi. Sebentar lagi, 5 menit lagi kita sampai. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti setelah goyangannya selesai. Terimalah salam dari kami, sekali Merdeka Belajar, Tetap Merdeka Belajar.